Hari ini kita masuk pada pembahasan ke 19. Dan hari ini kita bicara tentang Yud Hei Vav Hei Kabodi. Kabod artinya glory atau kemuliaan. Kabodi artinya my glory atau kemuliaanku. Yud Hei Vav Hei Kabodi artinya God is my glory. Tuhan adalah apa? Kemuliaanku. Jadi kalau dalam bahasa Yunani saudara mungkin sering dengar Shekinah. Shekinah artinya apa? Kemuliaan atau kabod. Mungkin ini yang lebih sering sudah dengar. Supaya membangun keluarga yang sakinah, mawardah, warohmah, ya kan? Ketahuan kualitasnya. Apa itu keluarga sakinah? Sakinah berasal dari kata Shekinah dalam bahasa Yunani yang artinya kabod dalam bahasa apa itu namanya? Ibrani dan artinya kemuliaan. Nah, ini yang kita mau belajar hari ini. Itu sebabnya kalau ada orang-orang yang bilang kita manggil nama Tuhan harus panggil namanya. Orang Yahudi sampai hari ini nggak akan pernah panggil nama Yahweh. Jadi orang-orang yang bilang kita harus kembali ke akar Yahudi itu orang stres, saudara. Betul, karena orang Yahudi nggak pernah dalam doanya menyebut Yahweh, menyebut Yehova gitu. Kenapa? Sebetulnya yang dipakai hanya logika sederhana. Logika sederhananya adalah God is kabod. Allah itu kemuliaan. Bapak kita saja kita nggak panggil dengan namanya, ya kan? Saudara bisa bayangin nggak kalau pulang dari sekolah? Bapak sudah keluar, hai tumpal, ya kan? Sudah tahu apa yang terjadi? Ya kan? We just call him Father, we call him God, we call him Allah, we call him anything you want. Ingat, saya selalu bilang, ada dua hal kita mengenal Tuhan. Satu, Allah menyatakan dirinya kepada kita. Satu lagi apa? Pengalaman kita yang menyatakan siapa Allah. Amin. Kalau kita pernah disembuhkan, maka kita memanggil Tuhan sebagai apa? Allah? Penyembuh. Kalau Allah pernah mengerjakan mujizat buat kita, maka kita memanggil Allah sebagai si pemberi apa? Mujizat. Karena konsepnya, He is full of glory. Dia Allah yang penuh kemuliaan, sehingga saya tidak memanggil namanya, saya memanggil kemuliaannya. Yang setuju sama saya katakan amin. Kira-kira sampai di sini jelas nggak? Jadi perdebatan tentang siapa nama Allah, apapun, no. Karena apa? Allah kita kenal melalui apa? Kemuliaannya. Allah kita kenal melalui apa? Perbuatannya. Amin. Jelas nggak sampai di sini? Jelas? Amin. Sehingga sebenarnya nggak bisa disesatkan lagi dengan orang yang bilang, oh no, jangan panggil Allah. Itu kutuk nanti turun atas hidup kamu. No. Karena God is full of glory. Dan Allah punya ribuan nama berdasarkan kemuliaan dan perbuatannya serta karya-karyanya yang agung. Yang setuju sama saya katakan amin. Makanya selalu saya bilang orang yang bilang itu kembali ke akar Yahudi adalah orang yang setengah, saudara-saudara. Setengah-setengah, baru belajar setengah, baru tahu setengah, makanya ngomongnya setengah-setengah, ya kan? Karena saudara yang kasih dalam Tuhan, kalau kembali ke akar Yahudi, orang Yahudi tidak akan pernah memanggil Yahweh. Kalaupun ada tulisan Yahweh, mereka langsung baca Hashem. Hashem itu dalam bahasa Ibrani artinya His name. Hashem artinya the name atau nama itu. Sehingga kalau mereka berdoa, kalau mereka bicara dan mereka bilang Hashem, misalnya kita tanya, apa kabar sama orang Yahudi? Mereka akan jawab Baruch Hashem. Apa itu Baruch Hashem? Baruch artinya berkat. Hashem artinya Tuhan. Tetapi kata Hashem sendiri artinya nama itu.
Jelas? Ya kan? Jadi Baruch Hashem itu kalau saya ketemu orang Kristen Palestina atau Kristen Arab, saya tanya, apa kabar? Kif halak habibi? Apa kabar teman? Maka dia jawab, Alhamdulillah. Betul. Alhamdulillah, ya kan? Bukan hanya milik orang Muslim di situ. Kalau saya ketemu orang Kristen di Mesir, saya bilang kif halak habibi, yang artinya apa kabar sobat? Maka dia akan menjawab alhamdulillah. Ya kan? Kalau orang Arab tanya sama saya, kif halak habibi? Saya jawab hal yang sama, alhamdulillah. Ya kan? Kalau saya lagi jalan sama Ustadz, maka dia bilang, Gilbert sudah ucapkan 2 kalimat syahadat. Ya kan? Kalau kita ketemu orang Yahudi dan dia jawab manishma akhi atau apa kabar sobat, maka jawaban kita adalah Baruch Hashem. Kalau sudah tiba-tiba sama orang Yahudi bilang Baruch Yahweh, ma ilaha illallah, selesai urusan saudara, ya kan? Mereka akan lari tinggalkan saudara karena dianggap saudara orang aneh. Kita akan bilang Baruch Hashem, artinya berkat Tuhan. Alhamdulillah, semua karena Tuhan itu baik. Apa kabar? Alhamdulillah, haleluya. Aha, buka kitab kita sama-sama. Mazmur 3, judulnya memberkati saya. Apa judulnya? Nyanyian pagi dalam menghadapi musuh. Walaupun menghadapi musuh, pagi-pagi tetap menyanyi. Amin. Kita kalau menghadapi musuh, pagi-pagi kita tempeleng orang. Pagi-pagi kita stres, pagi-pagi kita maki-maki orang. Pagi-pagi kita udah panik sendiri. Meskipun menghadapi tantangan, pagi-pagi harus menyanyi. Amin. Pagi-pagi harus apa? Menyanyi. Nah, apa masalahnya? Sadly enough, cukup menyedihkan ternyata dia menghadapi masalah dari apa? Anaknya sendiri. Tahu nggak saudara? Masalah bisa terjadi kapan saja. Dengan cara apa saja. Dan dimulai dari siapa saja. Nggak usah stres. Saya ulangi sekali. Masalah bisa terjadi kapan saja, di mana saja, melalui siapa saja. Coca-Cola kalah. Betul nggak? Masalah bisa terjadi dari keluarga sendiri nggak? Masalah bisa terjadi dari orang yang sudah percaya nggak? Masalah bisa terjadi dari orang yang paling saudara cintai dan saudara banggakan nggak? Bilang sama sebelah saudara, siap ya? Can you imagine his own son? Masalah terbesar dia yang pertama lewat siapa? Saul. Siapa Saul? Orang yang paling dia banggakan, orang yang dia tolong dalam hidupnya. Yang kedua dia punya masalah sekarang dari siapa? His own son. Jadi kalau saudara menghadapi masalah dari orang dekat, dari orang yang pernah saudara tolong, dari orang yang sebetulnya sangat saudara percaya, saudara nggak usah stres. Bilang aja sama setan, Tan, lagu lama. Amin. Makanya benar kata Alkitab, for the righteous nothing come by surprise. Buat orang-orang benarnya Tuhan, tidak ada yang terjadi secara mengejutkan. Kenapa tidak ada yang terjadi secara mengejutkan? Karena segalanya sudah tercatat dalam Alkitab. Amin. Makanya selalu saya bilang, kalau kita baca Alkitab dengan betul, kita gak gampang stres dalam hidup. Waktu kita menghadapi masalah gini, oh udah tahu. Makanya Daud pagi menyanyi. Amin.
Siapa yang pagi hari mau menyanyi memuji Tuhan? Amin. Apapun yang terjadi, mulai setiap hari dengan doa, Alkitab, dan pujian. Sama-sama bilang sama saya, doa, Alkitab, dan pujian. Sederhana aja. Setelah bangun pagi jangan mulai dengan handphone. Bangun pagi jangan mulai dengan upload. Karena kalau sudah selfie muka sudah jelek di pagi hari. Bangun pagi bukan mulai dengan makanan, kopi, atau apapun. Bangun pagi, lipat tangan doa, baca Alkitab, memuji Tuhan, dan mengucapkan, saya percaya hari ini hari berkat, hari ini hari mujizat, hari ini hari kemenangan, hari ini hari yang dahsyat. Yang setuju katakan amin. Ketika ia apa? Lari dari, kenapa dia lari? Takut? No. Gue lihat aja dia libas. Kenapa dia lari? Apa dia nggak punya pasukan yang bela dia? Berkali-kali pasukannya bilang, let me handle him. Daud bilang, jangan. Kenapa dia lari? Karena dia tahu Yehova, Yahweh, Hashem, Kabodi. Amin. Sebagai kemuliaanku. Makanya dengar gini. Ya Tuhan, betapa banyaknya lawanku. Banyak orang yang bangkit menyerang aku. Kalau sudah ingat tahun 70-an, lagu Kau Tuhanku, penebusku, Kau datang ke dunia. Ya. Terus pas lagi refnya, nah ini nih ayat ini, coba mana ayatnya. Coba lihat, mana ini. Ya Tuhan, betapa banyaknya lawanku, banyak orang yang bangkit. Sama cara Suta Galung kan ini. Ayat ini nih. Ya kan? Ya Tuhan, betapa banyaknya lawanku, banyak orang yang bangkit menyerang aku. Kalau saudara lihat bahasa Ibraninya sebetulnya gini. Daud dalam nyanyiannya kepada Tuhan, dia bilang gini. Ada banyak orang yang tidak kusangka-sangka, yang akhirnya berdiri dan menyerang aku. Banyak orang yang sebetulnya begitu dekat dengan aku dan tiba-tiba mengkhianati aku. Jadi rupanya ketika Absalom menghasut rakyat, pada saat yang bersamaan Absalom banyak mempengaruhi orang-orangnya Daud, dan orang-orangnya Daud kemudian apa? Menyeberang menjadi lawannya Daud. Kelompok ini biasanya disebut barisan apa? Sakit hati. Dalam pergaulan, dalam gereja, dalam organisasi, dalam bermasyarakat, ada saja orang-orang yang apa? Tidak suka. Kenapa? Karena pemimpin tidak pernah bisa menyenangkan hati semua orang. Hello? Pemimpin tidak pernah bisa menyenangkan hati apa? Semua orang. Berarti kalau sudah jadi pemimpin, ingat sudah nggak bisa menyenangkan hati semua orang. Dan kalau ada orang yang nggak suka sama saudara, fine. Jangan jadi pemimpin yang kuping tipis gitu. Kalau ada orang gak suka sama saudara, langsung sudah kutuk-kutukin, bermampus nanti Tuhan aja. Biarkan saja, kalau orang gak suka sama saudara, what? You are not God. Tuhan aja ada yang gak suka kok. Yesus aja ada yang kutuk. Yesus aja ada yang bilang Belzebul, jadi kalau kita dibilang Belzebul ya normal. Karena ada orang-orang yang memang gak bisa terima banyak hal. Nah, Daud menghadapi ini waktu Absalom kemudian mempengaruhi rakyat. Tiba-tiba apa yang terjadi? Barisan-barisan sakit hati yang selama ini mungkin gak dapat jabatan seperti yang diharapkan, yang gak dapat fasilitas seperti yang diharapkan, yang gak dapat keinginan-keinginan yang terpenuhi, apa yang terjadi? Nyebrang. Kelompok barisan sakit hati akan selalu menjadi kelompok barisan sakit hati. Makanya selalu saya bilang, dalam hidup ini yang penting harus dijaga adalah hati. Hidup tidak selamanya bisa persis seperti yang kita harapkan. Tapi pastikan kita bersyukur untuk segala sesuatu yang terjadi dalam hidup kita. Yang setuju katakan amin. Lihat selanjutnya.
Banyak orang yang berkata tentang aku, baginya tidak ada pertolongan daripada Allah. Bayangkan. Kita kalau dengar, makanya selalu saya bilang, jangan kumpul sama kelompok barisan sakit hati. Yang setuju katakan amin. Barisan sakit hati apapun. Misalnya di kantor saudara, ada kelompok barisan sakit hati, jangan kumpul. Di keluarga besar misalnya, ada perkumpulan keluarga atau apa-apa gitu ya kan. Jangan kumpul sama barisan sakit hati. Karena kalau kumpul sama barisan sakit hati cepat stres. Omongannya gak ada yang positif, selalu negatif. Udah tahu belum? Itu kan lihat aja, terhancur dia. Kelompok itu hari-hari ini diberi nama haters. Iya kan? Haters itu nama lain dari apa? Barisan sakit hati. Kita kalau dengar haters mah, hidup ini gak bahagia aja. Iya kan? Makanya selalu saya bilang, jangan gabung sama barisan sakit hati dimanapun. Barisan sakit hati akan selalu barisan sakit hati. Kenapa? Mereka punya hati yang memang gak bersih. Tetapi buat orang percaya, apapun kita hadapin aja. Amin. Roh di dalam kita lebih besar dari roh yang dalam dunia ini kok. Makanya lihat ya. Itu Alkitab hebatnya itu ya. Semua rahasia ternyata dalam Alkitab. Kalau kita mau bergaul sama Alkitab sungguh-sungguh, hidup tuh asik aja bos. Bayangkan kita pikirkan yang namanya haters. Haters tuh baru kita kenal tahun berapa sih? 2000-an kan kira-kira kan? 2005, 2006 baru ada istilah haters. Ya kan? Tapi Alkitab udah bilang nih. Kalau pakai bahasa hari-hari ini nih. My hater says, ya kan? Hater saya bilang. Baginya tidak ada pertolongan daripada Allah. Lihat selanjutnya, klik. Ini nih. Daud asik nih. Daud bilang apa? Tetapi engkau Tuhanlah perisai yang melindungi aku. Engkaulah kemuliaanku dan yang mengangkat kepalaku. Yang setuju berikan tepuk tangan yang meriah. Saudara-saudara yang punya haters. Ayat ini harus saudara catat. Setiap kali ada orang menghina saudara. Setiap kali ada orang mengutuki saudara. Setiap kali ada orang menyumpahi saudara. Kata ini yang harus saudara sebut. Tetapi engkau Tuhanlah perisai yang melindungi aku. Engkaulah kemuliaanku dan yang mengangkat kepalaku. Amin. Kalau saudara di Facebook saudara ada orang nyerang saudara. Di Twitter saudara, di Instagram saudara ada orang nyerang saudara. Gak usah stres. Tulis saja ayat ini. Tetapi Tuhan adalah perisai yang melindungi aku. Engkaulah kemuliaanku ya Tuhan dan yang mengangkat kepalaku. Ngerti? Kalau di perkumpulan keluarga, kalau di pelayanan, kalau di kantor saudara. Halo? Kadang-kadang di usaha, di bisnis, di kantor, di kuliah, di tempat profesi saudara. Kira-kira ada nggak haters gini? Kalau nggak ada berarti lu nggak sukses. Iya kan? Kalau saudara udah pengen diberhentiin di kantor, siapa yang ngomongin? Nggak ada, cuman kesian nih dia mau diberhentiin. Mana anaknya 14 lagi. Rumahnya kemarin kebanjiran lagi. Neneknya kemarin disosor soang lagi. Semua orang paling kesian. Tapi kalau saudara baru 6 bulan di kantor itu tiba-tiba prestasi sudah hebat. Semua bilang apa? Kalau menurut gue ya, dia ada main kali sama bos ya. Memang genit sih kelihatan orangnya kalau jalan. Cekeceng. Pecoko didi sekali dia ya. Kalau saudara ikutin haters ngomong, pala lu pecah. Ketombe bisa turun sampai di leher. Tapi itu Alkitab hebat deh. Ternyata urusan haters bukan hanya tahun 2000-an. Alkitab udah kasih jalan keluarnya saudara-saudara. Makanya selalu saya bilang orang yang gak suka bergaul dengan Alkitab adalah orang yang bodoh. Karena makin kita gali Alkitab, makin kita tahu cara hidup yang dahsyat sesuai dengan kehendak Tuhan di dunia modern yang penuh dengan tekanan ini. Amin. Makanya Daud bilang apa menghadapi haters? Tetapi engkau Tuhanlah perisai yang melindungi aku. Hebat. Daud gak bilang gini, Tuhan
Itu haters-haters yang ngomongin saya, cabut giginya semua. Biar jodoh orang tafiaru DP gigi. Biar tablat-tablat ancur-ancur DP muka. Tidak. Sederhana aja. Daud nggak sibuk sama haters. Tapi Daud sibuk dengan janji dan berkat Tuhan yang luar biasa dalam hidupnya. Yang setuju katakan amin. Engkau Tuhanlah perisai melindungi aku. Engkaulah kemuliaanku dan mengangkat kepalaku. Dengan tertunduk, malu, tertekan. No. Dengan apa? Dengan nyaring. Sama-sama bilang apa? Dengan nyaring. Aku berseru kepada Tuhan. Dan dia menjawab aku dari gunung-gunung yang kudus. Amin. Dia gak sibuk sama haters. Dia sibuk sama berkat Tuhan. Taruh tangan kanan saudara di dada. Sama-sama bilang sama saya gak boleh sibuk dengan haters. Saya nggak boleh sibuk dengan problem. Saya harus terus mengingat kebaikan dan janji Tuhan. Ngerti? Kenapa kita nggak bisa tidur? Kita mikirin kalimat kata-kata haters, betul nggak? Kenapa kita stres? Karena kita sibuk mikirin masalah. Coba kata Daud ini nih, dengan nyaring. Sama-sama bilang dengan nyaring. Aha. Lalu apa? Aku membaringkan diri, lalu tidur. Kalau kita mikirin haters gak bisa tidur. Setuju? Kalau kita mikirin omongan orang yang nyakitin gak bisa tidur. Kalau kita mikirin masalah, kita mikirin utang. Nah sensitif ini. Gak bisa tidur. Tapi kalau kita mikirin kebaikan Tuhan, maka aku membaringkan diri lalu tidur. Lihat selanjutnya. Aku bangun sebab apa? Tuhan menopang aku. Jadi dia baringkan diri tidur lalu nyenyak. Sampai Tuhan membangunkan aku. Selanjutnya klik. Ya kan? Aku tidak takut kepada puluhan ribu orang yang siap mengepung aku. Amin. Jadi jangan sebentar-bentar gini nih. Mampus dah aku. Wah hancur dah. Jadi jangan pikirin negatif-negatif. Kalau kita mikir kebaikan Tuhan, kita bangun. Dan kita bilang ini, aku tidak takut kepada puluhan ribu orang yang siap mengepung aku. Bangkitlah Tuhan, tolonglah aku. Ya Allahku, ya engkau apa? Telah memukul semua musuhku. Dan apa? Mematahkan gigi orang-orang fasik. Dari Tuhan datang pertolongan. Berkat apa? Berkatmu atas umatmu. Nah, dari sini kembali saya pelajari bahwa Daud menyebut Tuhan sebagai apa? Kemuliaanku yang apa? Mengangkat kepalaku. Di ayat yang keempat tadi, coba lihat ayat yang keempat, mundur sedikit. Dikatakan, tetapi engkau Tuhan adalah satu. Magen, perisai, ya kan? Tetapi juga dikatakan Tuhan adalah apa? Kabodi. Apa itu kabodi? Adalah apa? Kemuliaanku. Sehingga kenapa Daud lari? Bukan karena dia takut. Takut tidak ada dalam agenda Daud. Takut tidak boleh ada dalam agenda setiap orang percaya. Takut tidak boleh ada di hati orang-orang yang menyimpan janji dan firman Tuhan. Yang setuju katakan amin. Tetapi kenapa dia lari? Lebih tepatnya dia bukan lari. Dia mundur. Karena dia tahu kemuliaan Tuhan yang akan menyelesaikan segalanya dengan ajaib. Yang setuju katakan amin. Nah, karena itu saya catat di sini gini. Daud lari dari Absalom bukan karena takut. Namun karena menyadari Yahweh Yehova Kabodi. Bahwa Tuhan adalah apa? Kemuliaanku. Karena Tuhan adalah kemuliaanku, gak semua masalah harus saya selesaikan. Ada yang harus saya selesaikan, ada yang harus saya hadapi, dan ada yang harus saya serahkan kepada Tuhan. Jadi ingat ya, ada 3 ya. Kalau menghadapi masalah yang pertama, ada yang harus saya selesaikan, ada yang saya harus hadapi, ada yang harus saya serahkan kepada
Tuhan. Jelas sampai di sini? Oke, lihat selanjutnya, klik. Nah, saya pelajari gini. Seorang yang menyadari Yahweh Kabodi, seorang yang menyadari Tuhan adalah kemuliaanku, yang pertama apa? Satu, mampu mengendalikan diri. Kira-kira Daud pengen gak nih sikat Absalom? Wah, kalau disakiti oleh orang yang paling dekat dengan kita itu lebih sakit daripada disakiti oleh orang yang jauh. Gila, ini anak sendiri kok kelakuannya kayak begini. Emang lu pikir gua takut apa? Gua sikat lu sampai rata. Tapi sekali lagi, orang yang menyadari Tuhan kemuliaanku bisa menguasai diri. Amin. Alkitab berkata seorang yang menguasai diri melebihi seorang pahlawan. Kenapa kita tidak bisa menguasai diri? Karena kita nggak dengar suara Tuhan, kita cuma dengar suara kebencian, suara setan, dan intimidasi kegelapan. Jangan bilang sama saya, oh saya orangnya nggak bisa pendeta. Kalau ada orang macam-macam gitu saya hajar, saya sikat. Sebagai hamba Allah saya bilang, kalau kita tahu Yehova Kabodi, dia yang mengangkat kepala kita, dia yang membela perkara kita, belajar jadi orang yang menguasai diri. Memang kenapa kalau kita dihina orang? Memang kenapa kalau kita direndahkan orang? Memang kenapa kalau difitnah kita? Kita pasti hancur? No. Kalau Tuhan angkat kita, engkau akan tetap diangkat oleh Tuhan. Alkitab bilang kalau Tuhan angkat seseorang, tidak ada yang bisa merendahkan. Yang setuju katakan amin. Ngapain pusing sama omongan orang sih? Yang kedua, apa artinya Tuhan Kabodi? Mampu mengambil keputusan-keputusan yang bijaksana. Life is about your decision. Amin. Hebatnya seseorang bukan karena latar belakang pendidikannya. Tapi hebatnya seseorang diukur dari kebijaksanaannya dalam mengambil keputusan. Pak, engkau harus tahu kapan kau harus berbicara, kapan kau harus diam. Khususnya ketika istri lagi berbunyi. Ada kalanya istri berbunyi, engkau berbunyi. Perang Gaza. Ada kalanya istri berbunyi, engkau diam. Sampai istri habis bahan. Tetapi kadang-kala ada saatnya kau berbicara. Sebab kalau kau diam terus, istri marah lagi. Papa tuh kalau aku ngomong cuma diam. Diam salah. Ngomong salah. Makan salah. Karena kalau istri lagi marah kau makan. Kebok lu cuma makan doang. Tapi gak makan juga salah. Istri lagi marah-marah. Makan dulu Pak. Enggak makan. Ngambek lu ya. Ternyata istri saya bisa dibaptis ulang gak? Kalau bisa di Sungai Ciliwung yang deras airnya gitu. Ternyata bisa gak baptis istri saya di Garut? Yang lagi ada banjir bandang gitu ya kan. Biar sekalian anyut. Lu pikir kulkas. Dalam hidup ini kita harus tahu. Kapan harus bersikap, kapan tidak harus bersikap. Kapan harus berbicara, kapan harus diam. Itu yang saya bilang. Keputusan bijaksana. Daud tahu kapan dia harus maju waktu menghadapi Goliat. Tetapi Daud juga tahu kapan dia harus mundur ketika menghadapi Absalom. Itu yang saya bilang bijaksana. Amin. Ini tidak bisa dipelajari di bangku sekolah. Tapi ini bisa didapatkan dalam hati yang mengasihi Tuhan. Dan percaya bahwa Tuhan sumber kemuliaan kita. Berikan tepuk tangan yang meriah. Yang ketiga. Seorang menyadari Tuhan kemuliaannya akan mampu tetap melihat keadaan sebagai bagian dari rancangan Tuhan yang dahsyat. Amin. Daud tidak melihat kudeta Absalom. Iya kan? Kenapa Daud lari dari Absalom? Karena Absalom mempengaruhi rakyat. Lalu kemudian mengkudeta dan dia mengumumkan di Hebron bahwa dia adalah raja. Wah, ini
ini bisa mendatangkan sakit hati dari Daud. Tapi saudaraku yang kasih dalam Tuhan, Daud tidak melihat ini sebagai musuh yang menakutkan. Tetapi Daud melihat ini sebagai bagian dari rancangan Allah yang dahsyat yang kadang-kala dia belum mengerti. Amin. Dalam hidup ini gak semua hal bisa kita mengerti. Tapi semua hal bisa kita imani. Boleh saya ulangi sekali lagi? Dalam hidup ini tidak semua hal bisa kita mengerti. Tapi dalam hidup ini semua hal harus kita imani. Apa yang kita imani? Bahwa di balik semuanya ada rancangan Tuhan yang luar biasa. Dia kemuliaanku. Tidak mungkin dia mengecewakan aku. Berikan tepuk tangan yang meriah. Selanjutnya. Seorang menyadari Tuhan kemuliaanku adalah mereka yang mampu tetap menjaga kasih dan ketulusan sebagai dasar. Untuk kita melangkah dan bertindak. Iblis itu licik. Iblis kadang-kala merekayasakan sesuatu. Tujuannya supaya di hati kita ada benci. Supaya di hati kita ada kepahitan. Karena orang kalau hatinya sudah penuh kebencian dan kepahitan, tindakannya biasanya ngaco, saudara-saudara. Orang serohani apapun, orang sepintar apapun, tapi kalau di hatinya udah ada kebencian, di hatinya sudah ada ambisi. Kita kan kadang-kala bingung kan. Misalnya tokoh-tokoh politik di Indonesia. Kita kadang-kala bingung. Loh, ini kan orang pintar sebetulnya pendeta. Ini kan gelarnya profesor, doktor, karburator, kotor, bocor. Ya. Kok bisa sih bertindak sebodoh itu? Perhatikan. Orang kalau di hatinya satu, ada ambisi. Dua, di hatinya ada benci. Tiga, di hatinya ada kepahitan. Tindakan yang bodoh, saudara-saudara. Makanya selalu saya bilang, benar kata Alkitab, jaga hati dengan segala kewaspadaan. Dari situ terpancar kehidupan. Orang walaupun cuma lulusan SMP atau cuma lulusan SMA. Tapi kalau hatinya bersih, jiwanya tulus, keputusan yang dia ambil penuh dengan kebijaksanaan. Setuju nggak? Karena itu orang yang menyadari Hashem Kabodi, Yahweh Kabodi, Yehova Kabodi, dia menjaga tetap agar hatinya tetap penuh kasih dan tulus. Sehingga walaupun ada orang-orang lain yang bilang, raja, jangan tangan raja yang bertindak dan menyakiti dan mengotori tangan raja dengan melakukan sesuatu kepada Absalom. Biarlah tanganku sehingga dosanya tertanggung padaku. Tapi Daud berkata, jangan. Mungkin ini memang cara Tuhan dalam memproses aku supaya aku tetap memandang kepada Tuhan. Amin. Makanya ini yang saya catat di sini. Coba lihat ini. Ya kan? Seorang yang menyadari Tuhanlah kemuliaannya, maka dia mampu tetap menjaga kasih dan ketulusan sebagai dasar untuk kita apa? Melangkah dan bertindak. Klik. Aha. Selanjutnya, seorang yang menyadari Tuhan kemuliaanku, dia mampu untuk melepaskan diri dari berbagai intimidasi orang lain. Melalui apa? Perkataan mereka. Your life is not depend what other people say about you. Hidup saudara tidak bergantung dengan apa yang orang katakan tentang engkau. Hidupmu tergantung dua hal. Satu, apa yang Tuhan katakan tentang engkau. Dua, apa yang kau yakini tentang hidupmu di hadapan Tuhan. Amin. Hidupmu tergantung dua hal. Satu apa? Apa yang Tuhan katakan tentang engkau. Dan yang kedua, apa yang kau yakini yang Tuhan sudah kerjakan di dalam hidupmu. Yang setuju katakan amin. Amin. Hidupmu tidak tergantung dengan orang lain. Daud bilang apa? Mereka berkata, Allah tidak lagi mendengar doanya dan tidak lagi pertolongan bagi dia. Tapi Daud bilang apa? Engkau kemuliaanku. Engkau yang mengangkat kepalaku. Engkau yang memberkati aku. Dan engkau yang membela perkaraku. Berikan tepuk tangan yang meriah buat Tuhan. I am your pastor. I love you so much. Saya gembala saudara, saya cinta saudara.
Karena itu saya tidak mau lihat orang lain merusak hidup saudara. Sedih hati saya. Lu bayangin gak? Tiap minggu saya nih nguatin iman saudara. Kasih semangat, doain saudara. Rata-rata 1 jam lebih. Cuman ada sekelepas orang aja ngomong. Tuh orang cuman 2 menit dia ngomong. Itu yang lo pikirin. Sakit gak? Coba bayangin. Apa dong guna saya ngomong selama ini? Saudara kalau mau mikirin omongan orang, pikir dulu perasaan saya. Saya ini gembala saudara loh. Yang bertanggung jawab untuk rohani saudara. Saya itu tiap hari cuma doa, Tuhan, makanan rohani apa yang saya mesti berikan. Emang enak jadi gembala? Kita kalau jadi gembala itu tanggung jawab di hadapan Tuhan lebih berat. Bukan marah, emosi. Saudara tuh ditanya sama Tuhan paling 12 pertanyaan. Kalau gembala 40-an lebih. Gilbert, khotbah apa aja selama ini? Ya saya bikin lucu-lucu aja Tuhan. Enak aja. Makanan rohani apa yang kamu kasih? Ya saya udah beri yang terbaik. Kamu doain jemaat gak? Enggak. Saya cuma doain mertua saja. Bisa dong. Saya gembala saudara. Saya cuma doa Tuhan. Bagaimana sepanjang tahun ini jemaat yang olehnya Tuhan percayakan saya gembalakan. Hidupnya berdampak bagi kerajaan sorga. Mereka diberkati. Rumah tangganya ngalamin suasana sorga. Ya. Terus saya sibuk sama haters aja. Rugi kali. Amin. Orang yang menyadari Yehova Kabodi. Dia tahu bahwa apapun yang terjadi. Ada rencana Tuhan yang dahsyat dan luar biasa. Berikan tepuk tangan yang mulia. Ya kan? Selanjutnya. Apa makna Tuhan kemuliaanku? 1. Tuhan menyadarkan kita tentang segala keterbatasan dan kekurangan kita. Amin. Saya nggak perlu hebat. Kalau saya ada kekurangan, so what? Saya nggak perlu stres dengan kegagalan saya. Ada orang yang nggak bisa tidur cuma karena gagal, so what? Betul? Ada orang nggak bisa tidur karena diomongin orang. Memang kita nggak bisa nyenangin hati semua orang, so what? Amin. Saya nggak bisa sempurna buat semua orang. Kalau ada orang bilang, ya sorry. Ada orang yang diberkati, ada orang yang merasa khotbah saya membangun. Ada orang yang merasa, khotbahnya Gilbert gak jelas. Tadi ketawa, wah giginya kelihatan gede-gede kayak kerbau gitu. What can I say? Saya gak mungkin bisa nyenengin hati semua orang. Saya hanya seorang yang terbatas. Tapi Tuhan kemuliaanku adalah Tuhan yang membela, yang menyempurnakan, yang menuntun. Dan dengan kasih-Nya melakukan perkara besar melalui kita. Amin. Ketika saya tahu kemuliaanku adalah Tuhan. Saya gak perlu hebat, saya gak perlu sempurna. Saya cuma perlu taat pada rencana dan kehendaknya saja. Yang kedua, apa maknanya Tuhanlah kemuliaanku? Tuhan mengingatkan kita terus tentang anugerahnya yang sempurna. Sehingga kita makin mantap dalam melangkah. Kita makin mantap dalam melangkah bukan karena semua kita punya. Kita makin mantap melangkah bukan karena semua kita bisa. Kita makin mantap melangkah bukan karena semua kita tahu. Tapi kita makin mantap melangkah karena kita tahu Tuhan menyertai kita. Yang setuju katakan amin. Amin. Bukan karena semua saya bisa. Bukan karena semua saya tahu. Bukan karena semua saya mampu. Tetapi karena semua saya yakini ada anugerah yang Tuhan sediakan. Yang ketiga, apa makna Tuhan kemuliaanku? Tuhan memberi kesadaran bahwa kepanikan hanya mendatangkan kesengsaraan. Sementara ketenangan menuntun pada
kedahsyatan. Tuhan kemuliaanku. Waktu aku dengar berita bahwa Absalom anakku mendeklarasikan diri menjadi raja di Hebron, aku tidak panik. Karena aku percaya apa saja yang Tuhan kehendaki pasti jadi. Tuhan kemuliaanku. Dan apa saja yang Tuhan tidak kehendaki tidak bakal jadi. Segala sesuatu yang dari Tuhan nilainya kekal. Segala sesuatu yang datang dari rekayasa akan hilang dengan sendirinya. Biasa saja. Amin. Ingat nasihat Gamaliel. Nasihat Gamaliel bilang apa? Kalau ini dari Tuhan, tidak ada yang bisa menghambatnya. Tapi kalau ini bukan dari Tuhan, dia otomatis pasti akan hilang sendiri. Jadi hidup gak usah panik. Amin. Kalau ada orang yang memfitnah saudara, menyerang saudara, kadangkala itu alarm dari Tuhan. Mungkin ada hal-hal yang masih harus kita bereskan. Itu yang Daud bilang. Ketika pasukannya bilang, let me handle that boy. Biarkan saya yang menyelesaikan Absalom. Daud bilang jangan. Jangan-jangan ini memang ada peringatan Tuhan buat kita. Dan kalau ini bukan dari Tuhan, biar Tuhan yang menyelesaikan segalanya. Kepanikan hanya menimbulkan kesengsaraan. Langkah-langkah yang kita ambil dalam kepanikan, sikap yang kita ambil, perkataan yang kita keluar ketika kita panik, bisa mendatangkan kehancuran. Makanya selalu saya bilang, ketika engkau masih panik, masuk kamar dan doa. Karena kalau engkau panik dan engkau mengucapkan kata-kata itu nyakitin orang. Kalau engkau panik dan mengucapkan kata-kata itu bisa menghancurkan. Kalau engkau panik dan engkau ambil keputusan, keputusanmu pasti salah. Tetapi kalau engkau tenang dan minta tuntunan Tuhan, hanya ada satu kata yang bisa kau lihat. Dahsyat. Berikan tepuk tangan yang meriah. Selanjutnya, apa makna Tuhan kemuliaanku? Yang keempat, Tuhan memantapkan kita untuk siap menghadapi apa saja dan siapa saja, serta segala sesuatu dalam kehidupan kita. Kalau Tuhan kemuliaan kita, kira-kira ada yang kita takutin gak? Apa artinya Tuhan kemuliaan kita? Artinya Tuhan menyelubungi kita dengan segala kemuliaannya. God is my glory. Jadi ketika saudara merasa down dalam hidup saudara, ada kalanya kau harus angkat tangan dan berkata, Hashem Kabodi, Yehova Kabodi, Tuhan kemuliaanku. Dan setiap kali engkau mendengar kata Tuhan kemuliaanku, engkau tahu, saya siap menghadapi apa saja. Saya siap menghadapi siapa saja. Dan saya siap menghadapi segala sesuatu. Karena ada kemuliaan Tuhan yang sempurna atas hidupku. Berikan tepuk tangan yang meriah. Selanjutnya, yang terakhir, apa makna Tuhan kemuliaanku? Tuhan yang mengingatkan kita untuk selalu juga memikirkan apa? Kebutuhan orang lain. Apa artinya Tuhan kemuliaanku? Saya bukan hanya mikirkan bagaimana saya bisa menyelesaikan semua musuh-musuh saya. Tapi saya juga pikirkan bagaimana musuh-musuh saya tetap dapat melihat kemuliaan Tuhan melalui saya. Bagaimana orang yang bersama dengan saya tidak akhirnya stres dengan penuh kebencian. Tetapi bagaimana orang yang di sekitar saya tetap dapat merasakan kekuatan dalam anugerah Tuhan. Saudaraku, dunia memang jahat. Saudaraku, dunia memang menakutkan. Tetapi hari ini saya proklamirkan buat saudara. Tuhan kita bukan hanya Yehova Yireh. Tuhan kita bukan cuma Tuhan yang melihat dan bertanggung jawab. Tapi dia juga yang menyelubungi kita dengan kemuliaannya. Sehingga kita dapat berkata, Engkau Tuhan kemuliaanku yang membela perkaraku dan mengangkat kepalaku. Berikan tepuk tangan yang meriah.